Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam dengan materi bersuci dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya kesucian. Manusia memiliki dua kotoran, yaitu kotoran lahir dan kotoran batin. Kotoran lahir bisa dibersihkan dengan cara bertaubat dan beramal soleh, sedangkan kotoran batin dengan cara toharo atau bersuci. Dalil mengenai bersuci ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita akan membahas 5 hal: jenis-jenis air, najis dan cara menyucikannya, jenis-jenis hadas, cara bersuci dari hadas, buang air, istinja dan istijmar. Jenis-jenis air ada 3, air suci dan mensucikan, air suci tapi tidak menyucikan, dan air najis. Air suci dan menyucikan ini ada 2, yaitu air mutlak dan air musyammas, di mana air yang bisa digunakan untuk berwudu yaitu 7 air mutlak: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Air musammas ini tidak bisa kita gunakan untuk berwudu karena airnya itu air yang dipanaskan di dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Kemudian untuk air suci dan menyucikan, air yang bercampur najis namun tidak mengubah sifatnya, di mana air itu banyaknya melebihi dari najis yang sedikit. Lalu air suci tetapi tidak menyucikan, contohnya yaitu air mustakmal atau air bekas, kemudian air yang sudah larut dengan benda-benda suci tapi sudah membuat sifatnya itu berubah, kemudian air yang sudah berbentuk larutan seperti air teh, kopi, dan air jus. Lalu kita masuk ke air najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis seperti kotoran atau bangkai, sehingga salah satu sifatnya itu berubah dan air ini tidak sah untuk digunakan ketika kita hendak bersuci. Najis dan cara menyucikannya. Najis ini terdapat yaitu 3, najis ringan atau mukhaffafa, di mana ini adalah kita membersihkannya dengan cara memercikkan airnya. Karena dalam hadis Rasul di mana maka sesungguhnya yang dicuci hanya kencing anak perempuan, sedangkan kencing anak laki-laki, di mana yang dipercikkan ini adalah kencing anak laki-laki yang hanya minum air susu ibunya. Najis yang kedua yaitu najis sedang atau mutawasito, di mana cara membersihkannya adalah dengan mencucinya hingga benda, warna, dan baunya hilang. Di mana kotoran ini itu kotoran manusia, termasuk kencing bayi anak laki-laki yang sudah makan maupun bayi perempuan. Darah yang keluar mengalir, tetapi untuk luka ringan itu tidak termasuk najis. Kotoran binatang yang haram dimakan, kemudian ada bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, karena bangkai ikan dan belalang itu tidak merupakan najis.
Lalu kita masuk ke najis berat atau najis mughallazo, di mana cara membersihkannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih yang artinya sucinya bejana kamu yang dijilat anjing adalah dengan cara mensucinya sebanyak 7 kali dan yang pertama dengan tanah. Lalu kita masuk ke pembahasan hadas. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang menghalangi seorang muslim dari sahnya ibadah sholat dan ibadah lainnya. Karena jenis-jenis hadas ini kan ada dua. Yang pertama hadas kecil yang kita bahas. Kemudian yang kedua itu hadas besar. Di mana hadas besar ini contohnya berhubungan suami istri setelah bersih dari haid dan nifas dan ketika seorang muslim itu meninggal. Cara bersuci dari hadas itu yang pertama, kalau dia hadas kecil dengan wudhu dan tayamum, sedangkan hadas besar dengan mandi. Kita masuk ke yang pertama yaitu wudhu. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, lalu Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6 ini merupakan dalil tentang wudhu, kemudian tentang mandi, dan tentang tayamum. Karena ketiga hal ini dibahas di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 tentang rukun wudhu, lalu tentang mandi, dan tentang tayamum. Tata cara berwudhu bisa kita lihat sama-sama di gambarnya dan silahkan kalian pahami dengan melihat penjelasannya di dalam buku. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu mandi. Di mana mandi ini ada dua yaitu mandi wajib atau mandi junub. Mandi yang dilakukan setelah bersetubuh, setelah haid atau menstruasi, setelah melahirkan atau nifas, dan ketika meninggal dunia. Lalu kemudian tentang mandi sunat atau mandi sunnah. Ketika mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat hari raya, sadar dari kehilangan kesadaran akibat pingsan dan gila, mu'allaf, ketika setelah selesai memandikan mayit, hendak ihram, akan sa'i, dan ketika hendak tawaf. Lalu kita masuk ke tayamum, di mana tayamum ini ketika kita tidak mendapatkan air untuk melaksanakan wudhu. Yang pertama memukulkan telapak tangan ke tanah, lalu kita menghembuskannya, lalu mengusap telapak tangan ke wajah, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Di mana pembahasan ini di materi sekarang itu cukup ringkas karena di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai wudhu, mandi, dan tayamum dengan tersendiri pembahasan. Jadi di sini kalian harus paham dengan secara ringkas terlebih dahulu karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap tentang hal ini. Kita masuk ke buang air, istinja, dan istijmar. Istinja adalah tindakan membersihkan sisa najis yang keluar dari anus dan kemaluan dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan
istijmar ini membersihkannya dengan batu atau benda padat lainnya. Sekian pemaparan materi mengenai bersuci dari najis ini. Silahkan kerjakan tugasnya, yaitu 3 soal. Masa untuk anak-anak ustazah, silahkan kembali dipahami materinya. Silahkan kerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.